Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Tera Nisrina Nur Aida dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang antibiotik dan antiemesis. Yang pertama ada obat antibiotik. Nah, obat antibiotik berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata. Yang pertama, anti, yang artinya lawan, dan yang kedua, bios, artinya hidup. Nah, antibiotik dapat diartikan melawan sesuatu yang hidup. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu. Nah, antibiotik ini mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Jadi, obat antibiotik diberikan dengan tujuan untuk membunuh bakteri yang menyerang tubuh manusia. Penggolongan antibiotik dibagi menjadi 4, berdasarkan daya kerjanya, berdasarkan spektrum antibiotika, lalu berdasarkan mekanisme kerja, dan berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, penggolongan antibiotik berdasarkan daya kerjanya. Penggolongan antibiotik berdasarkan daya kerja dibagi menjadi 2 kategori, yaitu bakteriostatik dan bakteriosida. Bakteriostatik ini adalah obat yang mencegah pertumbuhan bakteri, sedangkan bakteriosida adalah obat yang membunuh bakteri. Pembagian kategori ini pada dasarnya diaplikasikan pada pemeriksaan laboratorium saja, tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan pada kondisi klinis pasien. Nah, kenyataannya tidak ada antimikroba yang benar-benar dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Nah, antibiotik golongan bakterisida tidak benar-benar dapat membunuh semua bakteri setelah 18-24 jam pasca pemberian obat. Sebaliknya, golongan antibiotik bakteriostatik memiliki kemampuan membunuh bakteri setelah 18-24 jam pemberian obat. Contoh antibiotik dari kategori bakteriostatik ini ada tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, vancomycin, spektinomycin, sulfonamida, lalu ada trimethoprim, dan nitrofuransium. Nah, untuk bakteriosida itu ada penisilin, aminoglikosida, rifampicin, cefalosporin, polymyxin B, colistin, bacitracin, sikloserin, carbapenem, vancomycin, dan metronidazole. Yang kedua adalah penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum antibiotika. Ini dibagi 2, spektrum sempit dan spektrum luas. Untuk bakteri garam positif dari spektrum sempit, contohnya itu ada erythromycin, clindamycin, dan kanamycin. Dan dari bakteri garam negatif itu contohnya ada benzilpenicillin, streptomycin, dan gentamicin. Dari spektrum luas, bakteri garam positif contohnya itu ada sulfonamid, ampicillin, cefalosporin, chloramphenicol, dan tetrasiklin. Dan dari bakteri garam negatif itu ada sulfonamid, ampicillin, cefalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, dan rifampicin. Yang ketiga, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Ini ada 10 golongan. Yang pertama, yaitu golongan aminoglikosida. Nah, contohnya itu ada amikasin, dibekasin, gentamicin, kanamicin, neomycin, sampai dengan tobramycin. Yang kedua ada beta-laktam. Di golongan beta-laktam ini terdiri dari beberapa golongan juga, yaitu ada golongan carbapenem, golongan cefalosporin, golongan beta-laktam monosiklik, dan golongan penisilin. Yang ketiga ada golongan glikopeptida. Contoh antibiotiknya itu ada vancomycin, teicoplanin, ramoplanin, dan decaplanin. Yang keempat ada golongan polipeptida. Contohnya itu ada golongan makrolida, lalu ada golongan ketolida, dan golongan tetrasiklin. Yang kelima ada golongan polymyxin. Contoh antibiotikanya itu ada polymyxin dan colistin. Yang keenam ada golongan kinolon. Contoh antibiotiknya ada asam nalidiksat, ada ciprofloxacin, ada ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, dan trofloxacin. Yang ketujuh ada golongan streptogramin. Nah,
contoh antibiotiknya ini ada pristamisin, virginiamycin, mikamycin, dan kanupristin, dalfopristin. Yang kedelapan ada golongan oxazolidinone. Contoh antibiotiknya itu ada linezolid dan AZT2563. Yang kesembilan ada golongan sulfonamida. Contoh antibiotiknya ada cotrimoxazole dan trimethoprim. Dan yang ke-10 ada antibiotik yang tidak kalah pentingnya. Contohnya itu ada chloramphenicol, clindamycin, dan asam fusidat. Yang keempat, penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Terdiri dari 5 mekanisme kerja yang berbeda. Yang pertama, dengan cara menghambat sintesis dinding sel. Contohnya itu penisilin, cefalosporin, carbapenem, basitran, vancomycin. Dan yang kedua, dengan cara mengganggu permeabilitas membran selnya. Contohnya itu ada polymyxin. Yang ketiga, dengan cara menghambat sintesis protein selnya. Contohnya ada aminoglikosid, makrolid, tetrasiklin, chloramphenicol, clindamycin, mupirocin, dan spektinomycin. Yang keempat, dengan cara menghambat sintesis asam nukleat selnya. Contohnya itu ada quinolone, nitrofuransoin, dan rifampicin. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan cara menghambat metabolisme sel mikroba. Contohnya itu ada sulfonamid dan trimethoprim. Ini mekanisme kerja antibiotik, tadi kan terdiri dari 5 mekanisme yang berbeda. Nah, mulai dari menghambat sintesis dinding mikroba sampai dengan mengganggu metabolisme sel mikroba. Nah, mekanisme kerja antibiotik ini akan berlangsung sesaat setelah kita mengkonsumsinya. Tapi untuk kapan gejala atau rasa sakitnya ini bisa membaik, sangat bergantung pada kondisi tubuh setiap orang dan karakteristik dari bakteri yang menyerangnya. Contoh obat antibiotik ini ada 4 yang saya cantumkan. Ada amoxicillin, ada ampicillin, ada azitromisin, dan ada erythromycin. Nah, aplikasi dalam pengobatan, saya mengambil contoh kasus diare. Nah, diare ini adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi feses atau tinja yang encer. Umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Nah, antibiotik untuk diare ini diberikan bila yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik ini sebaiknya tidak dilakukan secara sembarangan ya, dan harus sesuai dengan instruksi dari dokter. Karena kalau digunakan dengan tidak tepat, akan muncul beberapa efek samping yang mungkin akan dialami. Lalu pemberian antibiotik diare ini sebenarnya itu nggak terlalu diperlukan karena sebagian besar diare ini kan disebabkan oleh virus ya, dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 3-5 hari. Nah, antibiotik baru bisa diberikan apabila diare disebabkan karena infeksi bakteri, karena diare cukup parah dan beresiko menular ke orang lain, atau jika penderitanya memiliki penyakit penyerta yang bersifat serius. Nah, jenis antibiotik yang biasanya dikasih itu umumnya ada ciprofloxacin dan metronidazole. Yang kedua ada obat anti-emesis. Nah, apa sih emesis itu? Emesis itu adalah mual dan muntah. Mual adalah ketidaknyamanan pada perut yang sering mendahului muntah. Dan muntah adalah pengosongan dari isi perut melalui mulut. Efek dari mual dan muntah ini adalah hilangnya cairan dan asam yang seharusnya diserap oleh tubuh. Nah, karena itu, orang yang mengalami mual dan muntah dapat mengalami dehidrasi dan juga alkalosis metabolik. Selanjutnya, emesis gravidarum. Emesis gravidarum biasa disebut juga dengan morning sickness. Nah, merupakan rasa mual yang muncul pada wanita hamil, terutama pada pagi hari. Biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan atau muncul sebagai tanda awal bahwa seorang wanita ini tengah mengandung. Apa aja sih penyebab dari emesis gravidarum ini? Nah, 1, yaitu peningkatan hormon chorionic gonadotropin. Yang kedua juga karena peningkatan hormon progesteron, yang ketiga karena kekurangan vitamin B6, dan yang keempat karena meningkatnya sensitivitas pada bau. Nah, apakah emesis gravidarum itu berbahaya? Ya, jika dibiarkan dan semakin parah. Karena emesis gravidarum ini bisa mengganggu nafsu makan ibu dan juga bisa menjadi tanda adanya gangguan pada kehamilan. Nah, emesis gravidarum ini juga kemungkinan
bisa mendeteksi terjadinya hiperemesis gravidarum. Lalu untuk pengobatannya bagaimana? Nah, jika emesis gravidarum ini cukup parah, biasanya ibu hamil akan diberikan obat anti mual untuk meringankan gejalanya. Nah, biasanya juga diberikan beberapa resep seperti vitamin B dan doxilamin. Nah, obat yang diberikan tadi akan menimbulkan efek samping ringan seperti mengantuk, mulut kering, sakit kepala, serta sakit perut. Nah, pengobatan yang non-obat juga ada nih. Yang pertama dengan mengonsumsi suplemen jahe. Yang kedua dengan melakukan akupuntur, dan yang ketiga melakukan akupressure. Nah, pengobatan rumahan untuk emesis gravidarum juga ada loh. Nah, contohnya ini yang pertama menggunakan aromaterapi. Kenapa ya aromaterapi? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, ibu dengan emesis gravidarum ini kan sensitif terhadap bau. Nah, dengan diberikan aromaterapi ini diharapkan dapat mengurangi rasa mual dan muntah yang ibu rasakan. Lalu yang kedua, sering mengonsumsi camilan. Yang ketiga, bangun dari posisi tidur secara perlahan. Yang keempat, minum banyak air. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Selanjutnya ada patofisiologi mual dan muntah. Nah, terdapat 3 fase nih untuk patofisiologi ini. Yang pertama ada nausea. Ini merupakan perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik disertai dengan penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal, hipersalivasi atau air liur yang berlebih, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan juga perubahan ritme pernafasan. Yang kedua ada fase retching. Ini berupa gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung didorong ke esofagus oleh tekanan intraabnormal dari esofagus kembali lagi ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Yang ketiga ada fase vomit. Ini merupakan pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistaltis, kombinasi gerakan sistem saraf otonom yang terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya ada golongan obat. Di sini ada kurang lebih 10 golongan obat. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Ini digunakan untuk pengobatan mual dan muntah post-operasi dan post-radiasi. Efek sampingnya ini adalah sakit kepala dan konstipasi. Contoh obatnya ini ada ondansetron, granisetron, dolasetron, tropisetron. Yang kedua ada kortikosteroid. Contoh obatnya ini ada dexamethasone, ada metilprednisolon. Yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin. Contoh obatnya ini ada aprepitan yang diberikan secara oral dan fosaprepitan yang secara intravena. Efek sampingnya ini adalah vertigo, dizziness, dan diarea. Yang keempat ada penotiazin dan butyropenoes. Contoh obatnya ini ada droperidol, ada procolperazin, dan titilperazin. Yang kelima ada penotiazin dan butyropenon. Contoh obatnya ini ada dropiridol, ada bronchoperazin, dan titilperazin. Efek sampingnya ini ada ekstrapiramidal dan hipotensi. Yang keenam ada substitut benzamid. Contoh obatnya ini ada metoclopiramid dan trimethopenzamid. Efek sampingnya ini ada ekstrapiramidal. Yang ketujuh ada H1 antihistamin dan anticholinergic drugs. Nah, obat ini digunakan untuk mencegah motion sickness dan vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Efek samping ini dizziness, sedation, confusion, dry mouth. Nah, contoh obatnya ini diphenhydramin dan dimenhydrinate dan juga meclizine. Yang kedelapan ada benzodiazepines. Biasanya digunakan sebelum kemoterapi untuk mencegah muntah akibat ansitas. Contoh obatnya ini ada lorazepam dan diazepam. Nah, dan yang terakhir ada cannabinoid. Efek sampingnya ini dia itu euforia, dysphoria, dan dry mouth. Aplikasi dalam pengobatannya, yang pertama ini obat antiemetik untuk ibu hamil. Umumnya morning sickness ini kan kondisi normal ya, jadi nggak ada penanganan khusus untuk kondisi ini, dan morning sickness ini juga bisa hilang setelah kehamilannya itu usianya di atas 12 minggu. Tapi untuk menguranginya ini, ibu bisa mengonsumsi air jahe. Kalau dokter udah curiga nih, ternyata ibu mengalami hiperemesis gravidarum, bisa diberikan obat seperti vitamin B6, obat antihistamin, lalu antiemetik, dan cairan infus. Aplikasi yang kedua yaitu obat antiemetik untuk mabuk perjalanan. Nah, mabuk perjalanan ini kan bisa dialami ketika otak menerima pesan yang membingungkan dari saraf telinga bagian dalam, mata, kulit, serta sensor otot dan sendi.
Jadi contohnya itu ketika sedang berada di dalam kabin kapal nih yang sedang bergerak. Telinga bagian dalam itu tuh merasakan gerakan gelombang, tapi mata tidak melihat adanya pergerakan. Selain itu juga ketika di mobil, kondisi jalan yang buruk, lalu kurangnya kadar oksigen, atau mencium aroma tajam seperti bau makanan, atau bisa juga membaca buku ketika di perjalanan, nah itu bisa memicu terjadinya mabuk perjalanan. Merek dagang obat yang terkenal itu biasanya ada Antimo, yang mengandung zat aktif dimenhidrina. Oke, selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.